wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Namun sebelum kita bahas, pastikan kalian sudah memahami bagaimana cara menyelesaikan atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan atau mencari akar-akar persamaan kuadrat adalah dengan menggunakan rumus kuadris atau biasa kita kenal dengan rumus ABC. Perhatikan rumus ABC berikut ini. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari rumus tersebut terdapat bentuk B kuadrat min 4AC yang disebut dengan diskriminan dilambangkan dengan huruf D kapital. Jenis akar-akar persamaan kuadrat dapat ditinjau dari nilai diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Lalu, apa saja sih jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu? Yang pertama, memiliki dua akar real berbeda atau berlainan dengan syarat jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berlainan. Contohnya, tentukan jenis akar-akar dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 14 sama dengan 0. Kita cek pembahasan. 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 14 sama dengan 0 dengan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan min 14. Maka untuk kita hitung nilai diskriminannya menggunakan D sama dengan B kuadrat min 4AC, kita dapatkan nilai D sama dengan 3 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali min 14. Setelah kita hitung, kita dapatkan 9 ditambah 112. 9 itu dari 3 pangkat 2, sedangkan 112 dari min 4 dikali 2 dikali min 14. Sehingga hasilnya adalah 121. 121 itu lebih dari 0 ya. Dengan demikian, karena D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 14 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berbeda. Selanjutnya, jenis akar yang kedua adalah memiliki akar real kembar atau sama. Dengan syarat jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 memiliki dua akar real yang sama. Contoh, tentukan jenis akar-akar dari 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 9 sama dengan 0. Kita cek pembahasan. 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 9 sama dengan 0 dengan nilai A sama dengan 4, B sama dengan min 12, dan C sama dengan 9. Maka diskriminannya dengan nilai B kuadrat min 4AC kita dapatkan D sama dengan min 12 kuadrat dikurang 4 dikali 4 dikali 9. Setelah kita hitung, kita dapatkan nilainya 144 dikurang 144. 144 yang pertama didapat dari min 12 kuadrat. Sedangkan min 144 didapat dari min 4 dikali 4 dikali 9. Dan hasilnya adalah 0. Karena D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 9 sama dengan 0 mempunyai dua akar kembar. Jenis akar yang selanjutnya yaitu tidak memiliki akar real dengan syarat jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 tidak memiliki akar real. Contohnya, tentukan jenis akar-akar dari 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 0. Kita cek pembahasan. 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 0 dengan nilai A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 4. Maka D-nya sama dengan 3 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 4. Setelah kita hitung, kita dapatkan 9 dikurang 32. Dan hasil akhirnya adalah min 23. Nilai dari min 23 ini kurang dari 0 ya. Karena
D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real. Nah, bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Soal yang pertama, persamaan kuadrat px kuadrat ditambah 2-2px ditambah p sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berbeda. Tentukan nilai p. Pembahasannya, px kuadrat ditambah 2-2px ditambah p sama dengan 0 memiliki dua akar real yang berbeda dengan syarat d-nya lebih dari 0. Dengan nilai a sama dengan p, b sama dengan 2-2p, dan c sama dengan p, maka diskriminannya 2-2p kuadrat dikurang 4 dikali p lebih dari 0. Setelah kita jabarkan, kita dapatkan 4 dikurang 8p ditambah 4p kuadrat dikurang 4p kuadrat lebih dari 0. 4p kuadrat dikurang 4p kuadrat ini hasilnya 0 ya. Sehingga kita dapatkan min 8p ditambah 4 lebih dari 0. Karena koefisien di depan p ini negatif, kita buat positif dengan mengalihkan kedua ruas dengan min 1. Sehingga kita dapatkan 8p min 4 kurang dari 0. 4-nya pindah ruas menjadi 8p kurang dari 4, dan nilai p-nya adalah kurang dari 4/8, atau kita sederhanakan p kurang dari 1/2. Jadi persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang berbeda dengan nilai p kurang dari 1/2. Soal selanjutnya yaitu jika persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 6x ditambah 2p-1 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real, maka tentukan nilai p yang memenuhi. Kita simak pembahasannya. X kuadrat dikurang 6x ditambah 2p-1 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real, maka diskriminannya harus kurang dari 0 dengan nilai a-nya 1, b-nya min 6, dan c-nya 2p-1, maka diskriminannya menjadi min 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2p-1 kurang dari 0. Kita jabarkan, hasilnya menjadi 36 dikurang 8p ditambah 4 kurang dari 0. 36 ditambah 4 sama dengan 40, sehingga menjadi min 8p ditambah 40 kurang dari 0. Sama seperti pada soal nomor 1, kita kalikan min 1 ke dalam kedua ruas, sehingga didapatkan 8p min 40 lebih dari 0. 40-nya pindah ruas menjadi 8p lebih dari 40. P-nya lebih dari 40 dibagi 8 dan disederhanakan menjadi P lebih dari 5. Persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real dengan nilai P lebih dari 5. Soal yang terakhir yaitu jika persamaan kuadrat 3px kuadrat ditambah 5x dikurang 2 sama dengan 0 mempunyai akar real kembar, maka tentukan nilai P yang memenuhi. Kita simak pembahasannya. 3px kuadrat ditambah 5x dikurang 2 sama dengan 0 mempunyai akar real kembar, maka diskriminannya harus sama dengan 0. Dengan nilai A 3p, B 5, dan C-nya min 2, maka diskriminannya sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 dikali 3p dikali min 2 sama dengan 0. Kita hitung menjadi 25 plus 24p sama dengan 0. 25-nya pindah ruas menjadi 24p sama dengan min 25, dan nilai p-nya sama dengan min 25/24. Tanda min boleh sejajar dengan per ya. Nah, persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar real kembar dengan nilai P sama dengan min 25/24. Nah, bagaimana? Materinya tidak sulit kan ya? Untuk itu, jangan malas belajar dan sering-seringlah mengerjakan latihan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.